Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan Delta Suara Dwijaya TV PGRI Kabupaten Sidoarjo. Masih bersama dengan saya Fikri Irawan. Sobat PGRI yang ada di rumah, nah pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali. Kalau kemarin kita merayakan Hari Kartini tepat di 21 April tahun 2026. Maka beberapa episode yang akan datang kita akan menghadirkan Kartini-Kartini hebat, Kartini-Kartini yang menginspirasi khususnya yang ada di Sidoarjo. Nah, kesempatan kali ini narasumber yang kita hadirkan adalah narasumber yang mungkin masih belum tahu ya, Sobat PGRI yang di rumah. Nah, kita kenalan dulu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya, Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, mungkin kalau Sobat PGRI sudah pernah melihat beberapa episode yang lalu, nah, narasumber ini sudah hadir juga dengan kesempatan yang berbeda ya, Bu, hari ini ya. Betul, ya. Nah, ngomong-ngomong, beliau ini kemarin tepat di tanggal 21 mendapatkan penghargaan. Benar ya, Bu ya? Betul, ya. Nah, nanti bisa di-spill ya, Bu ya? Iya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Ibu dengan siapa boleh dikenalin? Ya, terima kasih Pak Fikri. Halo Sobat PGRI. Perkenalkan, saya Nur Samsuarini Puji Astuti, guru MTS Negeri 4 Sidoarjo. Nah, Cukup ya? ya, biasanya dipanggil dengan Bu Puji. Bu Puji. Iya. Baik, Bu Puji. Ngomong-ngomong kemarin saya sempat lihat ya, mungkin lihat di sosial media beberapa teman yang mungkin tergabung bersama dengan Bu Puji, kurang lebih ada 5 atau 6 ya, Bu ya? Ada 6. Ada 6. Iya. Nah, ada 6 Kartini hebat yang menginspirasi yang mendapatkan penghargaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Betul, Bu? Betul ya. Nah, kira-kira penghargaan apa, Ibu? Begini Pak Fikri, kemarin itu dalam rangka memperingati Hari Kartini tanggal 21 tahun 2026, kami pengurus atau anggota dari komunitas Gerakan Budaya Literasi yang dipromotori atau di-founder sama Bapak Tirto Adi. Bapak Kepala Dinas ya? Iya, betul, Bapak Tirto Adi. Kami berenam, ada Bu Srindaningsih yang di komunitas itu jabatannya adalah sebagai Wakil Ketua GBL atau Gerakan Budaya Literasi. Kemudian ada Bu Mar'atus Soliha, ada Bu Amalia, ada Bu Khairunisa, kemudian ada saya sendiri dan Bu Endang Mujiati. Nah, ada 6 ya. keren sekali. Nah, ngomong-ngomong sebelum mendapatkan sebuah penghargaan otomatis harus melewati beberapa proses ya, Bu, ya, perjalanan. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana sih perjalanan Bu Puji ini menggerakkan literasi dari awal pertama hingga saat ini? Baik, terima kasih Pak Fikri. Saya sampaikan untuk yang mendapatkan penghargaan ini temanya perempuan-perempuan penggerak literasi. Perempuan-perempuan penggerak Jadi, literasi. kemarin itu kita berenam mendapatkan apresiasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diserahkan secara langsung oleh Pak Rudi Setiawan selaku Kepala dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo melalui Kabid Pengelolaan dan Layanan Bahan Perpustakaan yaitu Bu Erna Kusumawati. Jadi kita berenam mendapatkan undangan secara resmi dihadirkan di Ruang Bolam. Pak Fikri tahu ya Ruang Bolam? Ruang Bolam kayaknya udah pernah. Semacam kayak itu nggak sih, Bu? Kayak kita pergi ke pusat belanja gitu ya, semacam kayak bioskop gitu nggak sih, Bu? Ya, Bener ya? Tahu singkatannya ya Bolam itu? Bolam kalau singkatannya masih belum tahu. Mungkin bisa dibantu. Iya, Bolam, bioskop, literasi anak dan masyarakat. Wow, jadi bisa dimanfaatin ya, Bu ya? Iya, Kayaknya. bisa. Anak-anak bisa dihadirkan ke sana, kemudian bisa nonton film di sana, terutama mengedukasi anak-anak bagaimana bisa hadir ke perpustakaan atau melihat-lihat referensi buku-buku yang diminati oleh anak-anak di sana. Nah, di Ruang Bolam itu kami bukan hanya dari GBL atau Gerakan Budaya Literasi, tapi ada dari komunitas-komunitas yang lain, termasuk ada Taman Bacaan Masyarakat dari Sukodono, dari Krian, dari Krembung, dan termasuk Rumah Literasi Babe juga diundang untuk mendapatkan apresiasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Begitu, Pak. Jadi semacam kayak penggerak-penggerak dan juga komunitas literasi ya, Bu, yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Iya. Nah, Bu Puji, selanjutnya. Nah, kira-kira
apa sih ya Bu ya? Mungkin bisa meraba diri sendiri. Kira-kira dari penghargaan tersebut otomatis apa sih Bu yang menjadi inovasi Bu Puji yang Ibu banggakan sehingga inilah program literasi yang saya banggakan mungkin bisa sampai mendapatkan penghargaan itu dari apa Bu? Iya. Kira-kira Bu? Baik Pak Fikri, untuk perjalanan literasi yang saya tekuni sampai saat ini itu bukan hanya instan, tapi berawal dari tahun 2018 ketika itu saya mengikuti pelatihan yang namanya Sagu Sabu, satu guru satu buku. Satu guru Iya. satu guru. Itu pelatihannya cuma 2 hari secara luring ya, secara luring cuma 2 hari. Tapi kita mendapatkan pendampingan selama 1 bulan sehingga sampai berhasil menerbitkan 1 buku solo. Jadi semacam kalau sekarang itu lagi ngetrennya itu buku antologi ya Bu ya. Kalau Bukan, buku solo itu. oh buku solo Iya, jadi hanya jadi- satu Iya, betul. orang menerbitkan satu buku. Iya. Wow. Pada saat itu pesertanya ada 150 dan kata CEO-nya mengatakan bahwa pelatihan ini akan berhasil jika seluruh peserta berhasil menerbitkan buku solo. Dan alhamdulillah dari 150 itu saya termasuk salah satu yang berhasil menerbitkan buku solo pada tahun 2018. Wow, luar biasa. Membutuhkan waktu berapa lama ya Bu Gini. kalau untuk menerbitkan satu buku solo gitu Bu? Saat itu kan saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah di bidang humas. Jadi saya nikmati betul karena setiap harinya saya harus menulis semua kegiatan madrasah, kemudian kita upload di websitenya Kemenak Provinsi Jawa Timur. Nah, itu merupakan tabungan bagi saya. Kemudian kami kumpulkan dalam 1 tahun itu saya kumpulkan ada 250 tulisan. Wah, 250 tulisan dalam kurun waktu 1 1 tahun. Kalau dihitung-hitung hampir kayaknya setiap hari nulis ya Bu ya. Setiap Kalau hari nulis, 300 ya gitu Iya. ya. Nah, 250 itu akhirnya saya konsultasi sama instrukturnya. Saya punya tulisan, tapi sudah saya upload di websitenya Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk tagihan membuat buku solo ini, apakah buku-buku itu bisa, tulisan-tulisan saya itu bisa kami ambil, kami kumpulkan, kemudian kami jadikan 1 buku solo. Ternyata bisa. Wow, gitu. Kalau Jadi berawal dari situ akhirnya muncul buku-buku solo saya yang pertama tahun 2018 sampai pada tahun 2023 sehingga lengkap ada 13 buku solo. wow. Nah, ngomong-ngomong Bu Puji, judul bukunya apa sih Bu? Buku yang pertama kali ini? Yang pertama kali yaitu Teropong Madrasah. Teropong Madrasah. Nah, Teropong Madrasah merupakan kumpulan dari tulisan saya yang saya ambil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di madrasah kami, yaitu di MTS Negeri 4 Sidoarjo. wow, keren sekali. Baik, perlu diketahui bahwa Bu Puji ini adalah guru SMP sederajat ya Bu, atau MTS ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira di usia anak-anak SMP ini masih suka nggak Bu dengan buku-buku cerita gitu, atau buku favorit, buku apa sih yang menjadi favorit anak-anak ketika dibaca selain buku pelajaran? Iya. Baik, ketika anak-anak itu masuk di ekstra jurnalistik, pernah saya sampaikan, saya membuat pembanding. Kalian suka yang buku digital apa buku yang Manual. cetak? Iya, ya. cetak. Kemudian saya minta mereka memberikan pendapatnya atau opininya. Kalau buku digital itu bagaimana, kalau buku cetak itu bagaimana. Ternyata sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan dari kedua buku ini. Kalau dari buku digital mungkin halamannya tebal ya. Iya. Kemudian sensasinya enggak ada bagi anak-anak. Sensasi ketika membuka lembaran kan gitu ya, Iya. nggak ada sensasinya kalau yang digital. Tapi kalau buku cetak itu ada sensasinya. Ketika membuka lembar demi lembar itu ada aroma kertas ya. Iya, Aroma benar sekali. kertas yang baru kan itu masih lengket sekali itu. Jadi anak-anak saya minta seperti itu. Dan anak-anak cenderungnya ke novel. Oh, lebih ke Iya, novel ya Bu ya. lebih cenderungnya ke novel. Jadi di pojok baca di ruang kelas itu kami juga berusaha untuk melengkapi bahan-bahan bacaan yang diminati oleh anak-anak, bukan yang berasal dari digital tapi buku cetak yang itu yang seringkali diminati oleh anak-anak. Wow, Ya. keren sekali. Nah, kira-kira kalau anak-anak suka novel, otomatis sekolah juga setiap tahun atau setiap kurun waktu juga menyediakan menambah bahan bacaan ya pastinya Iya. Bu Puji ya. Menambah bahan bacaan, terus memaksimalkan karya siswa. Seperti
bulan Mei mendatang kami punya progres yaitu 2 buku. Yang pertama buku solo, kemudian yang kedua itu buku antologi. Ini rencana kami akan launching ketika anak-anak mengikuti wisuda kelas 9. Gitu ya. Jadi Ya, otomatis ini programnya difokuskan untuk anak-anak kelas 9. betul. Jadi kalau ngomong-ngomong buku solo, jadi tiap anak nanti bikin satu-satu ya, Bu ya? Enggak. Jadi anak-anak yang memiliki bakat kemudian kami kumpulkan, kira-kira ini ada obsesi seperti ini, siapa yang berminat untuk membuat buku. Ternyata dari situ saya tawarkan ke anak-anak ada yang berminat dan sekarang sudah proses masuk ke penerbit Wow, keren dan sekali. ada 135 halaman. Ini yang buku solo yang ditulis oleh satu siswa. Itu yang berminat ya. Iya, Apalagi yang mungkin minatnya belum tumbuh tapi difasilitasi dengan buku antologi. betul. Nah, jadi semuanya Heeh. tercover ya, Bu Iya. ya. Yang buku antologi juga demikian. Nanti progresnya sudah masuk ke penerbit dan insya Allah di bulan Mei akhir nanti sudah bisa diterima. Wow, keren sekali. Iya. Nanti kita tunggu ya cerita selanjutnya Sobat BGRI. Baik, Bu. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi sempat disinggung dengan buku digital. Apakah di sekolah Ibu atau mungkin di komunitas Ibu itu ada semacam kayak e-book sendiri atau mungkin masih memanfaatkan dari platform lain nih, Bu? Iya, kami masih memanfaatkan di website kami ya. Di website MTS Negeri 4 Sidoarjo itu ada beberapa rubrik, termasuk di situ ada menampung tulisan karya anak-anak. Ada yang bentuk puisi, ada yang bentuk cerpen, ada yang bentuk opini, ada yang reportase, ada yang resensi, dan lain sebagainya. Untuk saya sendiri ya, saya membuat blog pribadi. Setiap hari saya menulis, ya saya anggap itu tabungan tulisan bagi saya. Ketika tulisan itu dibutuhkan, maka kami akan ambil gitu. Wow, jadi udah semacam kayak udah ada siap ya, Bu ya? Iya, harus. Itu Kalau aja. peribahasa mengatakan sedia payung sebelum Nah, hujan. iya. Nah, ketika Kadang-kadang dibutuhkan, wah sudah ready. iya, tinggal Nah, ngedit sedikit-sedikit gitu aja. nah, keren sekali nih. Bisa jadi referensi buat Bapak Ibu guru yang ada di rumah, khususnya untuk menjalankan program literasi yang berdampak bagi muridnya. Baik, Bu. Setelah beberapa program yang dijalankan, mungkin bahkan yang menjadi inisiator Bu Puji sendiri, kira-kira dampak yang paling terlihat itu apa sih, Bu? Mungkin 1 dampak atau 2 dampak yang paling terlihat dari program yang Ibu jalankan. Iya. Dampaknya ketika anak-anak itu ada yang menerbitkan buku, ternyata berdampak kepada siswa yang lainnya. Siswa yang lainnya akhirnya ingin ikut dalam kegiatan ekstra jurnalistik dan dia kepingin menerbitkan satu buku seperti teman-temannya yang sudah berhasil menerbitkan buku itu. Jadi semacam kayak keinginannya tuh lebih ya, Bu, ada Iya, motivasinya lebih gitu ya, dan Bu ya? diwadahi, ada ruang untuk mengembangkan bakat di situ. Wow, keren sekali. Nah, selain membuat sebuah produk, sebuah buku, nah kira-kira literasi ini juga penting. Ngomong-ngomong dengan masalah yang kita kaitkan dengan Iya. program sekarang ada TKA, yang mungkin bagi guru bahasa Indonesia itu mengajarkannya itu nggak hanya soal aja, Bu ya. Bagaimana sih memotivasi anak-anak untuk bisa membaca dari ilustrasi, cerita sebelum mereka menjawab. Apakah dari program Ibu literasi di sekolah itu juga di dalamnya juga menyisipkan untuk kegiatan TKA ini, Iya. Bu? Kegiatan literasi itu kan bukan hanya program untuk membaca dan menulis saja, Ya. tapi lebih jauh yaitu bagaimana mereka mendapatkan informasi, kemudian memahami informasi itu secara bijak. Apalagi dengan TKA ya. Jadi anak-anak itu bagaimana bisa proses membaca cepat dan bisa langsung memahami isi daripada soal-soal yang ada di TKA. Mungkin itu untuk progres atau program dari literasi yang dikembangkan di madrasah kami. Seperti itu ya, Iya. Bu ya. Baik, keren sekali Sobat BGRI. Jadi tidak salah Dinas Perpustakaan dan Kearifan Daerah Kabupaten Sidoarjo menganugerahkan suatu penghargaan atau anugerah gitu ya, Bu ya, Iya. kepada salah satu dari 6 perempuan yang menginspirasi di Sidoarjo, salah satunya adalah Bu Puji. Ngomong-ngomong, Bu, perasaan pertama kali gimana? Nggak nyangka, sedih, senang, atau sebuah menjadi beban berat? Alhamdulillah, ya yang pertama adalah bahagia karena kita selama ini berliterasi mulai tahun 2018 ternyata ada apresiasi yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Itu kebanggaan tersendiri ya. Berarti perjuangan kita saat ini baru memetik.
gitu Ya, ya. jadi untuk berliterasi itu tidak instan. Kita lakukan dari tahun ke tahun dan proses untuk belajar itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Sampai sekarang pun tetap belajar untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas dari program literasi kita. Wow, keren sekali Sobat PGRI. Nah, banyak sekali nih cerita-cerita yang menginspirasi baik untuk kita dan juga mungkin kalau setelah kita cermati tuh program-programnya juga keren-keren. Bisa ya Bu dimodifikasi atau Bisa, mungkin Sobat PGRI yang mau main di MTS 4 boleh ya Bu ya? boleh. Kebetulan ini tahun 2026 ini kita ternyata masuk kandidat sekolah aktif literasi di ranking 4. Nah, Wow. dan ini nanti kita berkewajiban untuk melakukan diseminasi kepada sekolah-sekolah. Nah, kami membuka Mumpung ini ya, kesempatan Bu ya, ya. siapa yang mau menjadi sekolah imbas kami, insya Allah nanti akan mendapatkan dampak positif dari MTS Negeri 4 Sidoarjo, khususnya di bidang literasi. Nah, nanti informasinya nanti juga bakal di-share ya, Bu, ya, melalui sosial Siap, medianya sekolah siap. gitu Iya, ya. iya. Atau nanti bisa bisik-bisik PGRI. Nah, kali aja Mas Fikri nanti bisa ditayangin Monggo, di short monggo. atau di apa kan lumayan ya, Iya, Bu ya. iya. Baik, Bu Puji. Sebelum kita masuk di penutup. Nah, kira-kira pesan untuk ibu guru perempuan atau Iya, mbak-mbak guru, ibu-ibu guru yang ada di rumah. Nah, kira-kira dari mana sih, Bu, memulai sebuah gerakan literasi itu? iya, betul. Kemarin saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kartini ya, yang diperingati tanggal 21 April 2026. Nah, kami berharap ada komitmen dari perempuan-perempuan yang tetap berdaya, perempuan yang mandiri, dan tetap berjuang untuk meningkatkan pendidikan putra-putrinya. Masalah memperingati Hari Kartini bukan masalah kebaya saja, tapi bagaimana kita mampu untuk mengembangkan prinsip pemikiran kita yang tajam dan bagaimana kita mampu berwawasan yang lebih luas. Begitu, Pak. Wow, Semangat terus keren. untuk berliterasi. Semangat terus. Nah, ini yang biasanya saya todong ini ya, teman-teman. Nah, kalau itu kan untuk secara umum, ibu Iya. guru, untuk mbak guru ataupun ibu guru. Nah, selanjutnya mungkin pesan-pesan guru yang di bawah naungan PGRI, khususnya Kabupaten Sidoarjo, mungkin ada satu kutipan atau kata-kata hari ini nggak, Bu Puji? Kata-kata hari ini Mungkin yang bisa lihat gambar di yang sini ya. berhubungan dengan Hari Kartini ya. Iya. Kemarin sempat disampaikan oleh Bapak Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak siapa Pak? Siapa ya, Bu ya? Damroni. Pak Damroni. Bapak Haji Damroni Hudori, MSI, kemarin juga menyampaikan bahwa perempuan itu adalah menjadi tiang negara. Kalau perempuannya baik, maka negara itu akan kuat. Tetapi kalau perempuannya itu, mohon maaf, Iya. tidak baik, maka ditunggu saja keruntuhan dari negara ini. Itu. Oh. Jadi tetap semangat, kita berjuang untuk membenahi diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Semangat untuk perempuan-perempuan PGRI Kabupaten Sidoarjo. Tetap semangat untuk berliterasi. Wow, luar biasa sekali. Baik Sobat PGRI, nah keren sekali, nggak salah dari Delta Suara Duja TV mengundang Bu Puji hadir untuk memberikan inspirasi, memberikan informasi terkait dengan literasi yang dihubungkan dengan Hari Kartini. Semoga Bu Puji tetap semangat dan juga tidak Amin. lelah ya Bu ya. Amin. Semoga dibalik dari piagam dan juga penghargaan yang diperoleh, semoga juga dapat menginspirasi kita semuanya Amin. dan Insya dapat Allah. program-program selanjutnya dapat menginspirasi bagi kita semuanya. Dan sekali lagi Sobat PGRI yang ada di rumah yang belum subscribe atau belum like ataupun belum komen, langsung aja bisa subscribe PGRI Sidoarjo. Nah, langsung aja mungkin kepingin menghadirkan narasumber siapa, langsung aja bisa tulis di kolom komentar di bawah ya Sobat PGRI. Baik, terima kasih Bu Puji atas waktunya. Ya, sama-sama. Jangan lelah. Bu, jangan kapok ya, kita undang lagi ya Bu ya. Nah, kayaknya Siap, kita nanti iya. selalu butuh nanti kalau kita butuhkan. Aman ya Bu ya? Aman, aman. Baik Sobat PGRI, sampai di sini perjumpaan kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita hebat PGRI Kabupaten Sidoarjo. Dengan saya Fikri Rawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.